Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di depan rumah belum jawab salam. Memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Daun salam, daun tangis. Siapa yang jawab salam hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Siapa yang jawab salam masuk surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin Allahumma amin. Tapi pun yang saya hormati Bapak Pratin Pekon Kebuayan beserta Bapak Ketua LHP beserta anggotanya, yang saya hormati para saibatin penyembang adat Pekon Marga Kebuayan, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz-ustazah yang sempat hadir pada acara kita pada pagi hari ini, yang saya hormati keluarga besar Sahibul Hajat, ya keluarga besar Sahibul Hajat, nggak ada ini namanya mana ya pembawa acara tadi ya. Yang saya hormati pihak besan dari Pekon Gunung Kemala Induk beserta rombongan. Yang saya hormati grup Gambusan dari Pekon Labuhan Mandi, grup Qasidah Masjid Al-Ikhlas dari Labuhan Mandi. Ibu bapak seluruh undangan yang sempat hadir dalam acara resepsi pernikahan adinda berdua yang saya hormati.
Adinda berdua yang duduk bersanding sebagai ratu dan raja kita pada pagi hari ini yang sedang berbahagia. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini 10 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, Allah limpahkan rahmat hidayah pada kita semua. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di ruangan yang sangat sederhana ini akan menambah ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hadir di sini mendoakan daripada adinda berdua supaya menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Bagaimana tidak ibu bapak rahimakumullah, inilah bentuk rasa syukur daripada keluarga Bapak Amir Hamzah. Pada pagi hari ini beliau memberitahukan kepada kita semua bahwasanya ia telah menikahkan putranya Henry Junaidi dengan saudari Nopianti. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Inilah salah satu bentuk rasa syukur daripada Bapak Amir Hamzah. Mudah-mudahan Bapak termasuk orang-orang yang bersyukur. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmatnya. Amin, Allahumma amin. Seorang hamba Allah hidup 500 tahun di muka bumi ini, Bapak Ibu. Dia pekerjaannya hanya beribadah, bersujud, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak ketika di hari kiamat Allah berfirman kepada seorang hamba Allah ini, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku. Apa kata seorang hamba Allah ini? Tidak, wahai Allah, aku ini masuk surga karena pahala ibadahku selama 500 tahun. Oh, jadi kamu tidak mau masuk surga karena rahmatku? Tidak, wahai Allah, aku masuk surga karena pahalaku beribadah selama 500 tahun ketika aku hidup di dunia. Wahai para malaikatku, Allah berfirman kepada malaikatnya, hitunglah nikmat yang telah aku berikan kepada hambaku, yang telah aku berikan kepadanya hidup selama 500 tahun ketika di dunia. Ketika dihitung oleh malaikat Allah, ternyata nikmat mata sebelah belum akan mampu membalas daripada nilai pahala daripada ibadahnya selama 500 tahun itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sehingga seorang hamba Allah itu berkata kepada Allah, wahai Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmatmu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita selalu bersyukur atas segala rahmat hidayah karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, pada para pengikut setianya. Mudah-mudahan kelak kita semua di yaumil hisab mendapat syafaat beliau bersama dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Betapa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di akhir hayat beliau tidak memanggil putranya, beliau tidak memanggil daripada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memanggil putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak memanggil cucunya Hasan dan Husain, tapi beliau memanggil daripada ya ummati, ya ummati, ya ummati. Ketika kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ia memasuki surgaku. Tapi apa ibu bapak rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam,
wahai malaikat Jibril, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, umat siapa yang akan pertama kali memasuki surgaku? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh bahwasanya umat yang akan pertama kali memasuki surga Allah itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang abid datang dalam mimpinya. Orang abid itu adalah ahli ibadah. Datang dalam mimpi, dia bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seakan tidak menghiraukan beliau. Lalu seorang abid itu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengenal umatnya, lebih mengenal umatnya dibanding dengan seorang ayah kepada anak kandungnya? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul, bahwasanya aku akan lebih mengenal umatku dibanding dengan seorang ayah kepada anak kandungnya. Tapi kamu ketika di dunia disibukkan dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala semata dan kamu tidak pernah bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ibu bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21.
Dan daripada salah satu tanda-tanda kebesaran Allah tunjukkan pada kita pada pagi hari ini kekuasaan Allah. Allah pertemukan daripada saudara Henry Junaidi bin Amir Hamzah dengan saudari Nopianti binti Idris Hasan dari Pekon Gunung Kemala. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita lihat tumbuhan itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kita ngeliat tapi ya gedang anin kan ngapi gedang sembatang sinjajo mak gua ini kita ngumbang terus sembatang lagi hiji ngumah terus. Berarti memang Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan, demikian pun binatang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ketika nanam pari di Sabah, ya pari di Sabah, di bapak ibu rahimakumullah, ani datuk tumbai, kik nanam pari, kaknya bau di dan lupa nanam siwok. Mengapa bang harus buat siwok itu? Harus buat siwok ni inham nahun ni mahlau. Maka ngulun tumbai di sampai ngusang parisa. Nekam tanda sampai ke 3 bulan aduh kurang mengan. Mani anisai itu mawat mahlau. Mawat mahlau ani bu, ya. Nanam pari mahlau. Mani mengapi lamun hapa ni. Ternyata betul mani tuyuk ram tumbai, ya. Api punya makhluk tumbuh-tumbuhan itu harus berpasangan. Kemudian pada hari ini kita melihat pasangan Henry Junaidi bin Amir Hamzah jak Pekon Kebuayan, si saudari Nopianti binti Idris Hasan jak Pekon Gunung Kemala. Saya menjawab dikit lapah cukut saya serani juga Pak ya. Jak lapah cukut tumbai. Ani yang mulang ni dibak ni ani Henry Junaidi. Ba, nyaku aduat pilihan hati, nyaku haga menikah. Nya adu bulat pikiranku, nyaku haga meminang saudari Nopianti binti Idris Hasan jak Gunung Kemala Indo. Ani jama ba ani bak ni jama Henry Junaidi. Aduh teman do kudona adu bulat pikiranmu. Nah ya. Ani si Nopi kenomune. Ani mak rebanya adu bulat do. Aduh haga menikah do. Nah ya. Lalu orang tua berkata, wahai putra-putriku, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan hajat kalian berdua. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pernikahan saudara Henry Junaidi ini atas karena kehendak Allah, bukan karena kehendak kita sebagai manusia. Kita berdoa bermunajat pada Allah, wahai Allah, berikan aku jodoh yang terbaik menurutmu wahai Allah. Berarti saudari Nopianti diberikan Allah jodoh terbaik, yaitu saudara Henry Junaidi. Ani bapaknya adu temondo kudo Henry ni kuga menikah. Nah ya muneba mandi mengapi nyami kamar mandi we bayangan di saudari Nopianti. Nyaku ngaca we juga bayangan di saudari Nopianti. Nyaku haga mengan we juga bayangan di saudari Nopianti di pingganku nya bapak. Kemana-mana ada bayangan di saudari Nopianti. Kemanapun ada bayanganmu. Nyambung ibu. Udah ada terbayang-bayang Allah ridhoi. Allah kabulkan doa daripada kedua insan, bapak saudara Henry Junaidi dan Nopianti. Ini sekali lagi pertemuan atas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya ini di gunung, saya ini di Kebuayan. Asam di gunung, garamnya di Kebuayan. Mari pinggir lawak. Di Kebuayan bertemu juga. Nah ya, pada pagi hari ini kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ketika akan diakad nikahkan, bahwasanya penghulu itu bertanya,
daripada keduanya. Wahai saudara Henry Junaidi, apakah dalam pernikahan ini ada unsur paksaan atau kehendak sendiri? Dia menjawab, atas kehendak sendiri Pak Penghulu. Yang pengantin perempuan juga ditanya. Ini jemaah pengantin perempuan nih, wahai saudari Nopianti, apakah dalam pernikahan ini ada unsur paksaan atau kehendak sendiri? Atas kehendak sendiri Pak Penghulu. Berarti dalam pernikahan ini tidaklah seperti zaman Siti Nurbaya. Pernikahan ini karena atas keinginan dan karena saling mencintai. Oleh anu terbayang-bayang jeneng, maka terjadilah pernikahan. Ketika akan diakad nikahkan, penghulu itu menuntun daripada kedua mempelai itu beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Menunjukkan bahwasanya apa? Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu tidak lepas daripada kesalahan dan dosa. Tapi dengan istighfar, kamu lihat seperti tanam-tanaman yang mengering terkena kemarau 7 bulan, lalu Allah siram air hujan sehari semalam, kemudian kamu akan melihat tumbuh-tumbuhan itu akan menghijau kembali. Begitulah maha ghafurur rahimnya Allah SWT kepada hambanya. Allah ampunkan dosa-dosa kita, apa yang telah kita perbuat, karena keberkahan daripada istighfar. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, dituntut kedua mempelai dengan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika akan diakad nikahkan mengucap 2 kalimat syahadat. Betapa Bapak Ibu rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Istrimu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut 2 kalimat syahadat. Suamimu Allah halalkan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Karena yang bersyahadat itu bukan hanya mempelai laki-laki saja, tapi pun mempelai perempuan pun disuruh untuk bersyahadat. Sebelum menikah, seorang perempuan itu adalah menjadi tanggung jawab daripada ayahandanya. Keselamatan ia dari dunia sampai akhirat tergantung dengan ridho ayah dan ibunya. Tapi ketika saudari Nopianti sudah menikah, ketahuilah bahwa saudari Nopianti, ketika saudari sudah menikah setelah diijab kabulkan, maka bahwasanya surga para istri itu ada pada ridho suamimu. Ridho suamimu adalah ridho Allah, murka suamimu adalah murka Allah. Jadilah kamu istri yang soleha. Apa ciri-ciri istri soleha itu Bapak Ibu rahimakumullah? Ciri-ciri istri soleha yang pertama adalah mengerjakan salat 5 waktu. Begitupun para suami soleh. Suami soleh itu mampu wajib mengajak pada istrinya untuk menegakkan salat 5 waktu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan pernah bermimpi kebahagiaan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu akan terwujud kalau dalam rumah tangga itu suami istri tidak sholat. Sholat itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam membina keluarga itu. Ani ibu-ibu neng api sehaga sholat ustazah, tapi bukan sembahyang subuh di ragah di kehatian. Ani ragah sapi. Kini ku agak sembahyang galan. Ikena ngegurah-gurahnya ku pendadinya urusan ibadah no. Urus pun kau di sini demo. Lakum dinukum waliyadin. Lam gila agak saal-susum. Ani bapak-bapak ni kini digurah. Nyaku je lagi musah. Mengapi bang musah gila berudah. Musah. Ani jaga tahel. Jaga tahel bingi-bingi bulan-bulan makin ngado nih kini tuh jaga tahel. Sobak lagi wek tahudin jaga tahel mune. Tobak dia ulok nan tudin ulok pandan nu dikana wek jaga tahel. Sobak lagi dujung dudi jaga tahel. Kapan sembahyang subuh nih? Takkan pernah sholat. Karena apa? Dihabiskan waktunya dengan pekerjaan yang sia-sia.
Jangan pernah meninggalkan salat 5 waktu, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata penyesalan yang paling dirasakan oleh para penghuni kubur itu, Bapak Ibu rahimakumullah, karena mereka meninggalkan salat 5 waktu. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memakamkan jenazah. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, maka keranda itu dibuka. Ketika dibuka kerandanya itu, ternyata di dalam kain kafan itu bergerak-gerak. Lalu dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata di dalam kain kafan itu ada seekor ular yang sedang melilit leher jenazah itu dan sedang memakan daging jenazah itu. Lalu Abu Bakar As-Siddiq hendak mengambil kayu. Ketika ia akan memukul ular itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika ia hendak memukul, lalu ular itu berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa kamu hendak memukul aku?" Lalu Abu Bakar pun balik bertanya, "Wahai ular, kenapa kamu bisa bersyahadat?" "Aku bersyahadat karena izin Allah." "Kenapa kamu menyiksa daripada jenazah ini?" "Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa jenazah ini karena jenazah ini termasuk hamba Allah yang meninggalkan salat 5 waktu ketika ia di dunia." Ini masih di dunia, Bapak, belum dimasukkan ke liang lahat. Ketika sudah di liang lahat, di alam kubur, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat 5 waktu ketika di dunia, maka sungguh dia akan diazab oleh Allah ketika di dalam kubur, yaitu akan didudukkan di bara api neraka jahanam hingga hari kiamat tiba. Apabila hari kiamat tiba, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu, wahai malaikat Jibril, bagaimanakah gambaran daripada neraka jahanam itu, wahai malaikat Jibril? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1000 tahun bara api neraka jahanam itu dipanaskan, maka dia menjadi merah. Ketika itu ditambah lagi 1000 tahun dipanaskan bara api neraka itu, maka dia akan menjadi putih. Kemudian ditambah lagi 1000 tahun dipanaskan, maka dia menjadi hitam kelam." Jadi bahwasanya Bapak Ibu, apabila kancah neraka jahanam itu, kawah neraka jahanam itu bolong belubang cutik gawah Bapak Ibu, sebesar jarum saja dia bolong, seandainya menetes di bumi ini, maka akan hancurlah 7 lapis langit dan akan hancurlah 7 lapis bumi, dan sungguh tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wahai saudara Henry Junaidi dan saudari Nopianti, tegakkanlah sholat 5 waktu. Ini yang akan menjadi fondasi kita dalam membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ketika kita hendak salat, kita diwajibkan untuk melaksanakan berwudu. Wudu itu diwajibkan kepada kaum muslimin muslimat. Tidak ada salat tanpa wudu. Tidak sah wudu, tidak sah salat seseorang kalau tidak wudu. Maka sempurnakanlah wudu kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, sungguh kelak ketika di hari kiamat, aku akan mengenali umatku." Berkata para sahabat, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana baginda akan mengenal daripada umatmu? Padahal umatmu belum pernah berjumpa dengan baginda Rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun belum pernah berjumpa dengan umatmu." Apa kata baginda Rasul? "Ketahuilah wahai para sahabatku, sungguh bahwasanya aku akan mengenali umatku itu dari cahaya-cahaya mereka. Umatku nanti ketika di hari kiamat akan bercahaya gilang gemilang karena daripada bekas air wudhu mereka. Wahai umatku, aku tunggu kalian di telagaku, telaga Al-Kausar. Sungguh bencana-bencana yang aku siapkan lebih banyak daripada bintang-bintang
bintang yang ada di langit. Barang siapa yang sudah meminum air Kausar, telaga Al-Kausar, maka dia tidak pernah akan merasakan haus selamanya. Amin. Allahumma amin. Dan bahwasanya berwudu itu mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, ya, tentang kebersihan. Bahwasanya apa? Jauh sebelum adanya corona, Bapak Ibu, kita memang disunnahkan untuk menjaga kebersihan. Kita disunnahkan untuk menjaga wudu kita, ya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku suruh umatku itu untuk bersiwak sebelum berwudu untuk melaksanakan salat. Salat sunnah 2 rakaat. Apabila diawali dengan bersiwak atau bergosok gigi sebelum berwudu, itu akan lebih utama 70 derajat dibanding dengan salat sunnah tanpa bersiwak sebelum berwudu. Jadi bahwasanya Bapak Ibu rahimakumullah, jaga wudu kita, jaga kebersihan kita. Kemudian bahwasanya ketika sebelum menikah, Saudari Nopianti berkata kepada Abang Henry, ini Abang Henry, ini Saudari Nopianti, Bang Henry, aduh keliling dunia, mangadok si paling ganteng sang dunia aja, bagaja Abang Henry Junaidi. Aduh jak luar langok, aduh keliling, aduh jak kerja, jak tahu deh. Yupok bandingan nih, ternyata di Kudo Bang Henry si paling ganteng sedunia. Begitupun kata saudara Henry kepada saudari Nopianti, wahai adinda Nopianti, aduh keliling dunia, mangadok si paling sikap sang dunia aja. Di Kudo si paling sikap sang dunia aja, wahai adik Nopianti. Begitu kata seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan. Om juga tumbar no ibu ya, bapak. Mau mengawaja menikah sama suami kan kita menglihat paling sikap di mata ngam. Begitupun bapak-bapak, bapak-bapak pun demikian. Mau menikah dia menglihat paling sikap di hadapan mata nih istri ini senodo. Maka ini menjadi kunci dalam ketentraman berumah tangga. Ibu bapak rahimakumullah, bahwasanya apa? Ketika sudah diakad nikahkan, berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin, suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Jadi bahwasanya ketika sudah menjadi suami, tuntulah istrimu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Kemudian bahwasanya seorang suami itu berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, mencukupkan nafkah untuk keluarganya. Ketika ngam ampai menikah dah, ani mak ngam ape, ani mak ngam cawa jama saudari Nopianti, wahai anakku Nopianti, kita udah adu bulan tekan mau agak menikah. Emak jawab pesan jangan ikuna. Jadilah kamu batu karang yang kokoh di tengah lautan. Jadilah kamu batu karang yang kuat di tengah samudra. Meskipun diterpa oleh ombak yang besar, dia tetap berdiri kokoh. Meskipun dia diterpa oleh angin kencang, batu karang di tengah samudra itu tetap berdiri kokoh. Saudari Nopianti, bahwasanya perjalanan berumah tangga itu tidaklah semulus yang kita bayangkan. Ani penghulu jeno, pastilah uat gelar nisa akan ujian dan cobaan. Itu adalah bumbu dalam berumah tangga. Ketika baru menikah, aku ngedoa api-api ini deh. Makan sepiring berdua, kursulan lagi sang disengelar, pedom setikar bersama. Bapak-bapak rahimakumullah, ketahuilah, ketika kita baru menikah itu, langkah bapak luar lamban, pamit sama istri iringi dengan doa di lamban bapak, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat duha ketika pagi hari. Dia berdoa, wahai Allah, aku iringi langkah suamiku dalam mencari rezeki itu, berikanlah ia rezeki yang halal yang berkah. Apabila rezeki suamiku itu masih di atas langit, ya Allah turun
Apabila rezeki suamiku itu masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Seandainya rezeki suamiku itu masih dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Begitu doa seorang istri itu Bapak rahimakumullah. Jadi keberhasilan bapak-bapak dalam mencari nafkah itu karena ada kekuatan doa dari istrimu di rumah. Ketika seiring dengan berjalannya waktu, aduh mulai Allah ijabah doa ya. Kemudian Allah limpahkan rezeki kepada suami. Kadang-kadang suami itu lupa kepada istrinya. Ani jamaah istri di lamban, ajana uang belanja untuk ikuan di sana 30.000. Bagi udah duit lagi. Inji pakai beli biaya, inji pakai beli sering bola, inji pakai belanja di sana, inji pakai beli kuota, pakai di sana daring karena sekarang inji. Mengudah duit lagi 30.000 jido. Ani ibu ni subhanallah percara agak bagi duit 30.000. Aduh tidak hanya karena cukup beli kangkung, tumis kangkung, kemudian gue nyewasin yang ngegoreng cabai kau, menikut cabai mahal. Kado ni bapak rahimakumullah, seiring berjalan dengan waktu, bapak-bapak seakan lupa kepada siapa yang membuat kita sukses itu. Mulai melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Lagi awal-awal pernikahan berkata, dikudo si paling hijau, dikudo si paling sikap sang dunia. Ternyata berjalan waktu, mulai yang adu melihat, yayang beb, dipaniku yayang, karena tahu agak petungga di rumah makan ceria yo, tahu agak makan siang bersama. Lupa dia kepada istrinya di rumah, ya mulang di lamban, adik istri ini di lamban. Dong, mengampai dong. Doa ni kena punya aku mak selera, mandi dekat pun di bawah tudung je nak, tumis kangkung lagu bunyi wasit. Maknya aku selera, punya aku awak betul hanya kena, awaknya betul. Api saya betul, oh, pandai ibu, bapak di sini ada yang mengaji rumah makan. Ngebohong kau ibu-ibu di lamban, saya mau yang tokok mengan. Betul bapak ni. Buat manuk ni, buat daging ni, segala macam kalian buat di rumah makan. Dengar si di lamban setayap ibu, ngaling-ngaling kangkung moyon kan anak di lamban. Na'udzubillahi min zalik. Apabila seorang suami memberikan belanja kepada keluarganya, maka itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala Bapak mencukupkan belanja untuk anak dan keluargamu di rumah? Kemudian bahwasanya apa Bapak Ibu rahimakumullah, janganlah bapak-bapak itu kikir kepada istri di rumah, tapi royal kat di luar. Bapak-bapak itu apa? Melihat rumput yang lebih hijau, istri-istri di rumah pun bisa hijau bapak-bapak. Tapi ada ibu-ibu nih, cukup kan uang belanja sekarang para istri di lamban aja. Ibu-ibunya tahu merek lipstick yang mahal itu pandai, bedak yang mahal pandai, kawai silau pandai muneh. Tapi hijau ke duit nih, apa caranya akan menjadi hijau bapak? Ki duit cuma 30.000, siti keni kon lebih pagi. Bapak-bapak rahimakumullah, ini kewajiban. Ani ibu-ibu ni api saya akan mencukupi keluarga, api saya akan ini belanja rumah tangga. Pokok ni agak niatku sembeli kena. Kuota ni niatku sembeli kena. Ya mak gua ini kita berjam di lepau. Aduh lalang-lalang jalan. Aduh senang pada kibutong gawah, nanya wei kopi, nanya rokok. Istri ini si petang panting bekerja, ya. Nyaku upahan larap, upahan gerak kelapa. Induk gua itu ngurus anak mulai di lamban upacara ni keluarga orang cukup. Lepas karena ustazah, ki suami mak gue kita litung pilih tak litung. Nyaku si serban berguai. Ibu-ibu rahimakumullah, ram jenong ingok ke pesanin mak deh. Ane mak jenong jadilah kamu batu karang yang kokoh di tengah samudra. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ini ujian bukan bencana, bukan musibah, tapi ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita para istri mendapatkan ujian, ingatlah betapa besar ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Asiyah binti Muzahim.
ujian dari suaminya Fir'aun laknatullah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bangunkan aku istana di dalam surgamu wahai Allah. Itu doa kita ibu-ibu ketika kita mendapatkan ujian dari suami kita yang membuat kita harus bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Ani ibu-ibu ni bangin gawa ustazah, hadi menang kau munah-munah. Tidak ibu. Setiap uang belanja yang kita keluarkan dari hasil keringat para ibu-ibu dan ibu belanjakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di dapur, maka ibu mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dan meribok ikhlaskan. Kemudian bapak-bapak, mereka tetap berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu bersabarlah. Kemudian yang berkewajiban mencukupkan nafkah itu adalah suami. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Belanjakan rezeki di jalan yang halal. Ibu-ibu jangan pernah mau jadi bapak-bapak nih nanti bunga sudah subuh mahaga mani kawasan jaga tahel. Ini bapak-bapak nih sehingga di gua-gua anda dinya nyaku di kawasan apa musahnya mani jaga tahel. Ajona yang luar kau duit je paket nih. Ajona bu, ulah ku jaga tahel sah. Ajona pakai belanja kan je kan yang mana duit kan. Jangan pernah mau ibu-ibu, jangan pernah mau membelanjakan uang haram dari hasil judi. Ini bapak-bapak nih mengah pasang kopai doa selamat apa doa restu selamat datang. Kutanya mengapi gila bang harus geluk-geluk nempelkan doa restu jangan selamat datang di lamani sahibul hajat. Nah iya neraga kira aduh ditempel kau sedih. Aduh kasih ngebaris komija. Ada pakai jaga tahel saja, jadi jaga tahel 2 minggu. Jangan pernah mau. Kemudian bahwasanya apa? Bapak-bapak kita kawin puawang, pak, pam jo, anak jo, nyakuin begeluk masak di dapur di. Udah kan kami kebun, udah kami kerja. Cuma si puawang begeluk selesai. Pacaran ni ambil mampam sambil masak munah. Ani udah ni ape. Mang ada waktu dah yang kau agak mampam anak no. Yang kau ada dulu ditunggu kat tu di pematang deh. Kik mampam mano buat waktu. Tunggak tedah mampam mano buat waktu kesipak. Belah minggu, belah bulan, belah tahun. Tunggak tedah mampam mano. Mampam anak ni mak pernah kesipak. Ibu bapak rahimakumullah. Tidak jelma sini Jawa tu deh. Sini mengkunak Jawa. Tidak jelma aja gunung kemalain dok. Jemaah jelma api gelang aja. Kebuayan alhamdulillah boyon nehan. Boyon nehan. Nah jadi bahwasanya bapak ibu rahimakumullah. Ada raga-raga skam bakas tebus. Bapak kesipak ni waktu dulu lagi skam. Skam terusan. Jadi bahwasanya bapak ibu rahimakumullah, barang siapa yang memberikan nafkah jalan haram dari uang hasil haram, maka perumpamaannya ia telah memasukkan bara api neraka ke dalam perut keluarganya. Apabila ia tumbuh menjadi daging, maka akan tumbuh menjadi daging yang haram. Apabila ia mengalir menjadi darah, maka ia menjadi darah yang haram. Itulah penyebab doa-doa kita susah dan tidak diijabah oleh Allah. Itulah penyebab anak-anak keturunan kita susah tiator. Jadi memberikan nafkah dengan cara yang halal. Yang kedua, ciri istri solehah itu berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa itu maksudnya ibu-ibu rahimakumullah mampu menahan, ya, menahan ketika suami kita belum memberikan kecukupan dalam memberikan nafkah kepada kita. Bersabarlah, ya, bersabarlah. Bahwasanya suami itu menjadi pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami.
pakaian itu saling menutupi untuk menutupi aurat seseorang, maka jangan pernah membuka aurat, jangan pernah membuka aib istrimu kepada perempuan lain, bapak-bapak. Begitupun para istri, jangan pernah membuka aib suamimu kepada laki-laki lain, karena akan membuka daripada peluang hancurnya rumah tangga kita. Jadi mampu menahan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwasanya selagi nak buat di dunia aja, namun selalu digeni Allah Subhanahu wa taala ujian. Tapi apa? Ketika nak menghadapi ujian, wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolong kita. Yang ketiga, suami atau istri saleh-salehah itu, ketika istri salehah itu adalah mentaati daripada perintah suami, ya. Ani seorang istri, dah, nyak pamise, nyak hagami ngaji yo, nyak hagami pengajian Masjid Al Hidayah di luar kana. Ani udah nih, penganak di Lamban, urus ke Lamban, urus ke anak. Ani api gelani ani istri nih, dijajut tas nih, yang ngacuk tas di lom. Tapi urusan ani bakas seno anang, hamang ngene nyak kau ni agami ngaji. Nyaku mengaji gila dia kena genyupok pahala. Mawai hak berdosa, mawai kini aku melawan bakas seno. Jenajah udah, tanah mengudah lagi ya. Memang ini mengaji. Awalnya berdosa mawai yang melawan bakas seno. Ya sembahyang mawan, puasa mawan. Tak bulan puasa ya kena mah, kena halangan. Mawai mah gua ini anak itu bingi-bingi, jangan taher. Mampa mano berjudi gua ini. Mahanya berdosa kini lawan agah jono. Ibu-ibu rahimakumullah. Istri salehah taat dan patuh pada perintah suami. Ketika seorang istri keluar rumah tanpa ridho dan izin daripada suaminya, maka apabila ia keluar rumah, dari langkah pertamanya keluar dari rumah, maka mendapatkan laknat malaikat Allah Subhanahu wa taala hingga ia pulang ke rumah. Memaga wa bapak nih, tepuk tangan mawat. Satu sama. Nah, jadi berdosa ya Pak ya. Api lagi kehanangguh sekama gabi pesta dudi, sekama garioni yang didudi, ada agak jam madu urusan. Ibu-ibu kita sebagai istri wajib taat dan patuh pada suami. Ki suami nekam malak sholat. Apabila suami kita tidak sholat, apabila dia tidak mengerjakan perintah Allah, itu adalah dosanya suami kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya. Lihat ke jam Facebook. Aduh kedong. Hukum tuntas. Kemudian bahwasanya apa? Ani suami ini jenah. Jaipan ni goda. Nyako ni jenah setengah pitu jenah nyako do minjak ani kena pemikuan ni kena mau api gelar mendak di Lamban. Nyaku gila ni sakno harganya ni wai kopi, kira mendok gula lagi. Agak tergaya. Nah, jadi bahwasane ane api gelang ni, ane suami ni jenah. Dek jaipan niko, nya agaknya ni wai kopi mendok gula lagi. Pandai mencawan ibu ni. Dah, pandai meniko. Nyaku gila luang Lamban aja sakno menyak agaknya ni wai kopi musada. Menyaku agaknya ni kopi jenah gula ni mengedah. Bunya aku di warung kang adu putuk adik buka ke di warung ode. Pandai mak di warung ode sama ngobrol. Adu selanang kali telur mahal, telur kali cabai mahal, kali barang bawang, gula mahal. Oh, ini mahal. Sengapi Jokowi jadi presiden enggak di barang-barang ngedok semua. Ani udah makan ni gila dah ni semua laki ni duit belanja nanti lamon kok indah cok menunjuk ngapi gelang ni stok kan di dapur. Awak tiap pagi ngebeli seperapat. Aduh nyakit ko hati ni agah tu neh. Ani agah sinjinya gila cawa kepelok dah wah. Bah ia kiwet-kiwet jat luar togak di sombong ode. Ni jawab neh. Awak hanya nanya aku Jokowi mau neh. Ucap pada Jokowi lah. Aduh cawa mu dah makan ngeni duit belanja saudah terlebih ko. In mawet tiap pagi ngebeli gula. Ani agah ni aduh nyakit ko hati mu neh bukan sini. Ibu-ibu rahimakumullah.
Barang siapa yang menyakiti hati suaminya dengan lisannya ketika di dunia, maka nanti ketika di hari kiamat lisannya itu akan memanjang sepanjang 70 hasta. Jadi istri soleha, ya. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, yang selanjutnya untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentunya ketika sudah diakad nikahkan, pastilah kita mengharapkan yang namanya anak keturunan. Kita semua yang hadir di sini pastilah mendoakan semoga saudara Henry Junaidi dan saudari Nopianti dikaruniai Allah anak keturunan, anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Untuk menjadikan keluarga yang menjadikan anak-anak kita, menciptakan anak-anak kita anak keturunan soleh solehah. Dengan ulun Tuhan lipai si soleh solehah sa, dengan pai semoyon kon ibadah sa, ampai akan tercipta anak soleh solehah. Gambaran anak soleh solehah itu seperti ibu bapak menyaksikan dalam acara pernikahan. Penghulu itu akan bertanya, wahai saudara Henry Junaidi, tentunya dalam pernikahan ini saudara akan memberikan mas kawin kepada istrimu Nopianti. Iya, ini Henry Junaidi, aku akan memberikan mas kawin kepada istriku. Mas kawin emas 24 karat sebesar 5 gram emas dibayar kontan tunai. Semua orang yang hadir di situ itu melihat betapa indahnya emas ketika sudah dipakaikan di jari para istrinya. Itu menunjukkan Bapak Ibu rahimakumullah gambaran anak yang soleh solehah. Hartamu di dunia takkan kau bawa serta, hanya amal baikmu itu yang menolongmu. Harta yang ditinggalkan Bapak Ibu, semua itu akan menjadi keributan bagi ahli waris kita. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan solehah, mereka akan melantunkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah anak yang soleh solehah. Kemudian yang terakhir, untuk menggapai keluarga sakinah mawaddah warahmah itu, berbaktilah kepada kedua orang ibu bapakmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Berbaktilah kamu kepada kedua orang ibu bapakmu, yang mana ibumu telah mengandungmu, melahirkanmu, membesarkanmu. Ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang wajib pertama kali yang harus aku hormati ya Rasulullah?" Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Baru siapa lagi Rasulullah? Baru ayahmu. Jadi bahwasanya ibu itu memiliki 3 tingkat derajat di sisi Allah SWT kemuliaannya dibanding dengan seorang ayah. Jangan pernah durhaka kepada ibu bapak, terutama para suami. Surga para suami itu ada pada ridho ayah dan ibumu. Kalau kamu membuat ibumu menangis, maka Allah murka kepadamu. Kalau kamu akan melihat daripada ridho Allah, lihatlah ketika ibumu tersenyum kepadamu. Jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Yang terakhir, jaga tali silaturahim. Jaga tali silaturahim. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia tidak akan mencium bau surga, apalagi akan masuk ke dalam surga Allah SWT. Jaga silaturahim antara kekeluargaan dari Gunung Kemala Indo dengan Pekon Kebuayan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Inilah Bapak Ibu tausiah pada pagi hari ini, semoga akan menjadi tuntunan atau motivasi bagi saudari berdua tersebut. Semoga doa-doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.